Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu unsur kimia. Unsur kimia adalah suatu spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya, yaitu nomor atom atau Z yang sama. Pengelompokan unsur kimia terdiri dari 118 jenis unsur kimia yang sudah teridentifikasi. Dilakukan pengelompokan atau klasifikasi terhadap unsur-unsur tersebut. Untuk dapat memudahkan klasifikasi atau pengelompokan, ahli kimia Mendeleev kemudian membuat suatu tabel yang kemudian disebut sebagai tabel periodik unsur. Berdasarkan susunan yang diurutkan dari nomor dan massa atom, pengelompokan unsur kimia tersebut kemudian menghasilkan beberapa golongan atau kelompok unsur, yaitu yang pertama, golongan logam alkali. Golongan ini dapat kamu temukan dalam tabel periodik unsur pada kolom tabel pertama. Unsur yang tergolong di dalam golongan ini memiliki atom yang berkilau dengan tekstur yang tidak terlalu keras, sehingga kemudian dapat kamu potong dengan pisau. Unsur yang digolongkan pada golongan alkali tanah cenderung mudah sekali untuk melakukan reaksi, mudah terbakar dan meledak saat terkontak dengan air. 2. Golongan logam alkali tanah. Golongan yang berada pada kolom kedua pada tabel periodik unsur ini memiliki 2 buah elektron pada kulit yang terluar, sehingga kemudian tidak sereaktif golongan logam alkali. Unsur yang tergolong di dalam golongan logam alkali tanah cenderung sulit untuk ditemukan dalam bentuk bebas. Yang ketiga, golongan lantanida. Golongan ini dimulai dari atom dengan nomor 57 hingga atom nomor 71. Unsur dalam golongan ini terlalu banyak sehingga kemudian dipisah menjadi bagian tersendiri di bawah tabel. 4. Golongan aktinida. Seperti golongan lantanida, golongan aktinida juga terpisah dari tabel dan ditempatkan di bawah tabel karena jumlahnya yang banyak. Unsur dengan nomor atom 89 hingga 103 ini digolongkan menjadi senyawa aktinida. Semua golongan aktinida cenderung bersifat radioaktif. 5. Golongan logam transisi. Unsur-unsur yang digolongkan sebagai logam transisi memiliki tekstur yang keras namun mudah untuk ditempa, memiliki nilai konduktivitas yang baik dan mengkilap. Banyak unsur logam transisi yang dikenal secara luas, seperti perak, besi, dan emas. 6. Golongan halogen. Unsur yang termasuk dalam golongan halogen cenderung reaktif membentuk senyawa berpasangan dengan logam alkali dan kemudian menghasilkan garam. Ketujuh, golongan gas mulia. Unsur pada golongan ini cenderung bersifat stabil di mana senyawa gas mulia tidak reaktif. Senyawa gas mulia juga tidak berbau dan tidak memiliki warna. Selanjutnya, sifat-sifat unsur kimia. Sifat yang dimiliki unsur dapat dibagikan menjadi 3 jenis, yaitu sifat anatomik. Sifat itu meliputi energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari elektron, keelektronegatifan. Yang kedua, sifat fisik. Sifat fisik itu meliputi bau, warna, kekerasan, kerapatan, titik leleh, titik didih, daya hantar, dan daya hantar panas, daya hantar listrik, dan daya hantar panas. 3. Sifat kimia. Sifat kimia pada suatu unsur meliputi tingkat kereaktifan, sifat keasaman, dan daya reduksi dan daya oksidasi. Kelimpahan unsur kimia di alam.
Seperti yang sudah dijelaskan, unsur gas mulia tidak dapat ditemukan berpasangan dan membentuk senyawa, namun ditemukan dalam bentuk atom. Meskipun begitu, saat kita sudah bisa melakukan sintesis gas mulia dari senyawa, gas mulia seperti helium, neon, argon, dan lain-lain banyak ditemukan dalam udara kering. Selanjutnya, manfaat unsur kimia. Semua unsur kimia memiliki manfaat. Ada beberapa unsur kimia, yaitu unsur karbon. Unsur karbon merupakan penyusun dasar dari semua senyawa atau bahan organik seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan bakar. Yang kedua, hidrogen. Hidrogen menyusun kurang lebih 90% dari atmosfer bumi. Yang ketiga, aluminium. Aluminium merupakan jenis logam dengan bobot yang relatif ringan. Yang keempat, natrium. Natrium dapat kamu gunakan sebagai reduktor pada reaksi pemisahan silikon dan boron sebagai medium penghantar kalor atau panas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.